Ya, selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kasih motor lewat dulu. Harus pakai etika. Iya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana wa illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ya, siang ini ya sekedar mengingatkan kembali lah ya tentang cara kita melafaz ayat-ayat Al-Quran maupun kalimat-kalimat thayyibah itu seperti apa, ya kan? Karena seringkali lidah kita ini kok seperti kayak apa, tidak sesuai gitu loh dengan cara pengucapannya. Makanya kadang-kadang orang ya akan jadi, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut grammar police gitu. Begini, pertama harus Anda tahu yang namanya Islam itu bergerak ke berbagai tempat. Jadi Islam itu memang lahir di Arab, tapi penyebarannya bergerak ke berbagai tempat dan berakulturasi dengan berbagai budaya yang ada. Pun begitu juga dengan cara pengucapan beberapa kalimat-kalimat, contoh ayat-ayat Al-Quran maupun kalimat-kalimat seperti lafaz azan ya. Contoh, Anda pergi ke Spanyol, ke Andalusia ya. Anda pergi ke Andalusia, sekarang Spanyol dan Portugal, wadduha orang sono bilangnya wadduhe. Anda pergi ke Turkiya, mustaqim, orang bilang di sana mustaqim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu contohnya, ya. Anda pergi lagi ke India, ya kan? Anda pergi ke India. Orang India bukan orang India, T-nya dimedokin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu. Toha ya. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Ya. Macam-macam. Anda pergi ke Jepang, di Jepang nggak ada huruf L dan huruf F. L diganti R, F dan V diganti B. Al-Fatihah orang Jepang ngomongnya Al-Batihah, ya kan? Allahu Akbar, Arahu Akbar, ya kan? Asyhadu la ilaha illallah, ra iraha irarah, ra iraha irarahu. Ya. Anda pergi lagi ke Korea, ya kan? Huruf G gak ada, ada diganti K. Ghairil maghdu jadi khairil maghdu, ya kan? Ghafur, kepul, dan sebagainya. Nah, begitu masuk ke Indonesia, di Indonesia ini kan ada banyak bahasa, ada beragam bahasa, beragam budaya, dan beragam cara pelafalannya. Yang pertama ada ain. Yang pertama Anda pergi ke Jawa yang menjadi suku mayoritas di Indonesia ini. Di Jawa ada huruf namanya huruf Honocoroko, ya kan? Nggak ada ha, adanya kah. Alhamdulillah jadi alhamdulillah, Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Ya hayu ya qayyum, ya qayyuku yoka yumu, gitu. Hamdalah, kamdalah, ya kan? Terus apa lagi, banyak. Hamim, kamim, gitu. Hamim, kamim, gitu. Kaf ya ha ain mim sod, kaf kaf ya ai, kaf adanya ain nggak ada di Honocoroko, ada yang ngain kaf ya ha ain mim sod, kaf ya ka ngain mim sod, gitu. Alaihim rabbil alamin, rabbil ngalamin, gitu. Begitu pergi ke Sumatera Barat, dia tidak ada ininya, A semua. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin.
warahmatullah, warahmatullah. Nah, itu. Kalau di Jawa beda, ada O, dia tebal banget. Warahmatullah, warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan. Nah, jadi Islam itu bergerak. Tidak hanya mendiami satu tempat saja. Nah, makanya sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nanang Qasim ZA, adiknya dari Kiai Haji Muammar ZA, ya, yang mengatakan, maka ada satu ilmu yang kemudian menuntun kita membaca ayat Al-Quran, melantunkan kalimah-kalimah tayyibah, kalimah-kalimah Islami itu sesuai dengan cara orang Arab mengucapkannya, yaitu yang dikenal kita namanya at-tajwid, terutama at-tajwid fi qiraatil Qur'an, tata krama, etika, adab dalam membaca Al-Quran. Nah, di situ diterangkan kapan kita menebalkan huruf-huruf tertentu, lam, ro, lam dan ro itu kapan kita tebalkan, kapan kita tipiskan. Kemudian ada tanwin, ada tanmim. Ketika huruf tertentu, kapan didengungkan, kapan dijelaskan, kapan disamarkan, berapa panjang harakatnya, dan berapa harakat panjangnya, dan sebagainya. Dan di situ juga diajarkan bagaimana cara melafaz huruf Arabiyah, hurufun Arabi yang sesuai dengan cara orang Arab melantunkannya, gitu. Makanya itu yang kemudian disebut yang namanya makhrajul huruf, cara melafalan, memakhrajkan tempat keluarnya huruf. Ada yang dari hidung, ada yang dari tenggorokan, ada yang dari mulut, ada yang dari macam-macam. Ada yang nama sifatil huruf. Sifatil huruf itu artinya sifat hurufnya. Ada kapan dia tebal, kapan dia tipis, gitu ya. Makhrajul huruf, sifatil huruf, tajwid itu di saat itu semua ada dalam ilmu yang namanya tajwid. Tajwidu fi qiraatil Qur'an. Pak, tajwid berlaku nggak Pak buat sholawat? Berlaku. Pak, tajwid berlaku nggak Pak buat azan? Berlaku. Berlaku. Terutama di bagian tasydidnya. Ya, kapan ditasydidkannya? Gitu. Pak, tapi tidak semua Pak itu orang. Contoh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Syekh Alimullah gitu kan. Ya itu terserah ya. Tapi itu sependengaran saya itu ditasydid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang tasydidnya nggak begitu jelas gitu ya, akan disamarin. Kalau kita kan harus berpatokan tasydid banget. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditahan kan? Kalau Syekh Alimullah enggak. Gitu. Ya itu terserah. Tapi itu kan azan itu juga berlaku yang namanya tajwid itu, agar terutama bab makhraj hurufnya, agar kita tidak salah melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, bukan ashadu alla ilaha illallah, atau ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu yang benar, atau bukan yang benar asyhadu anna Muhammadar, bukan ashadu anna Muhammadar, enggak gitu. Jadi tajwid itu berlaku di azan, khususnya pada bagian makhrajul huruf dan sifatul hurufnya. Begitu pun juga dengan sholawat, tajwid itu juga berlaku. Semuanya malah, bukan hanya baca Quran saja. Ketika kita meriwayatkan hadis, membaca hadis sharif itu, tajwid itu juga berlaku. Gitu. Jadi gitu ya, sekilas mengingat lagi bahwa yang namanya tajwid itu adalah untuk membaguskan bacaan Al-Quran maupun lantunan azan dan sholawat beserta zikrullah kita.
Itu adalah satu ilmu agar bagaimana satu Islam dunia ini melafazkan kalimah-kalimah Islam itu dengan ya sesuailah dengan cara orang Arab, bukan hanya dengan cara orang Arab melafazkannya saja, tetapi juga menjadi standar. Oh, ternyata pengucapannya seperti ini gitu. Kalaupun ada variasi-variasinya, ya yang penting sesuai dengan tajwid, itu relatif tidak masalah. Nasr minallah fathun qarib abasyirul mu'minin. Hadza min fadli rabbi. Allahumma wafiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak sudah menonton.